Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa Sumatera Utara, hari ini kembali hadir pada Anda memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara edisi Senin 30 Desember 2024. Bersama dengan saya Muhammad Budi SR dan saya Anissa Redi. Menemani sore hari Anda pemirsa, kami telah menyiapkan beragam informasi aktual seputar Sumatera Utara dan berikut kami awali informasi yang pertama. Pemirsa, banjir bandang menerjang dua kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara, yakni Desa Simorangkir Julu, Kecamatan Siatas Barita, dan Kelurahan Pasar Sarula, Kecamatan Pahijai, Minggu malam. Menurut keterangan Kepala Desa Simorangkir Julu, Gerhana Simorangkir, banjir terjadi sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Setelah wilayah itu diguyur hujan deras mengakibatkan aliran sungai Aek Sarula meluap dan menggenangi permukiman warga di sepanjang aliran sungai dengan ketinggian air hampir 1 meter. Selain merendam rumah warga, banjir juga menyebabkan pohon tumbang, tiang listrik roboh dan jalan lintas Sumatera lumpuh. Sehingga sejumlah kendaraan berputar arah karena tidak berani melintas saat banjir terjadi. Saat bersamaan banjir bandang juga menerjang Desa Simorangkir, Kecamatan Siatas Barita. Banjir membawa material lumpur dan kayu hingga menutup badan jalan di lokasi tersebut, membuat kendaraan sulit melintasi jalan tersebut. Aparat bersama masyarakat setempat bergotong royong membersihkan material banjir yang menghambat akses jalan dan mengamankan area sekitar untuk mencegah risiko lanjutan. Hingga saat ini belum ada laporan mengenai korban jiwa atau luka akibat bencana tersebut. Pemerintah daerah menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada mengingat intensitas hujan yang tinggi masih berpotensi memicu banjir susulan. Warga di sekitar daerah rawan bencana diminta untuk selalu memperhatikan informasi cuaca dan mengikuti arahan dari pihak berwenang. Sementara Kapolres Langkat AKBP David Trio Prasojo kemarin siang memimpin langsung pelarangan kegiatan gastrik motocross tanpa izin di Dusun 2, Tanjung Balai, Desa Beruam, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat. Kegiatan gastrik motocross yang rencananya digelar di lokasi tersebut dibatalkan secara tegas oleh aparat kepolisian Polres Langkat bersama tim gabungan yang melibatkan 105 personel Polres Langkat, 100 personel Brimopolda Sumut, 105 personel Samapta Polda Sumut, 30 personel TNI AD, dan 30 personel Satpol PP Kabupaten Langkat. Pelarangan event tanpa izin ini dimulai dengan pembongkaran fasilitas dibantu dengan alat berat berupa eskavator dari perkebunan LNK untuk meratakan trek lintasan yang digunakan pada event gastrik motocross. Pembubaran dan pembatalan event gastrik motocross ini karena pihak panitia tidak memberikan surat pemberitahuan ke Mapolres Langkat akan melaksanakan event di lokasi tersebut. Selain itu, maraknya bentrok antar organisasi kepemudaan di wilayah Kabupaten Langkat merupakan pemicu utama sehingga event motocross harus dibubarkan. Kapolres Langkat menegaskan kegiatan tanpa izin yang berpotensi mengganggu ketertiban umum akan ditindak tegas. Ia menghimbau masyarakat untuk tidak menyelenggarakan acara tanpa izin resmi demi keamanan dan kenyamanan bersama. Usai pembongkaran dan pembubaran, masa event motocross melakukan konsolidasi ke seluruh personel yang terlibat agar kembali ke kesatuan masing-masing. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Seorang pengunjung pantai Pelabuhan Lama Sibolga diketahui tenggelam setelah kelelahan. Beruntung nyawa korban terselamatkan tim gabungan yang langsung melakukan pencarian di lokasi kejadian. Berdasarkan keterangan dari sejumlah pengunjung di pantai Pelabuhan Lama Sibolga mengatakan sesaat sebelum kejadian korban dan rekan-rekannya terlihat berenang dari dermaga sandar kapal menuju ke dermaga apung yang lokasinya berjarak hampir 20 meter lebih. Namun lantaran korban yang berenang dengan mengenakan celana jeans mengakibatkan korban kesulitan berenang dan akhirnya tertinggal jauh di belakang dari rekan-rekannya yang telah hampir tiba di dermaga apung.
Di tengah kesulitan dan tidak sanggup lagi berenang, akhirnya korban meminta pertolongan kepada rekan-rekannya yang telah sampai di dermaga apung. Mendapati korban yang meminta pertolongan, kemudian beberapa rekan-rekan korban pun langsung berenang menuju korban. Naas sebelum rekan-rekan korban sampai memberikan pertolongan, tiba-tiba saja muncul gelombang besar yang kemudian menghantam korban dan akhirnya pun menyebabkan korban tenggelam. Petugas pos yang menerima laporan langsung mencari korban dan tidak butuh waktu lama akhirnya korban berhasil ditemukan dan langsung ditarik ke permukiman untuk diberi pertolongan. Korban pun selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Kota Sibolga untuk penanganan lebih lanjut. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu Hermawan secara terbuka meminta maaf kepada masyarakat atas ketidakprofesionalan sejumlah anggota Polri dalam menjalankan tugas sepanjang tahun 2024. Kedepan, dirinya memastikan bahwa Polri akan hadir di tengah-tengah masyarakat. Permintaan maaf tersebut disampaikan dalam acara refleksi akhir tahun di Mapolda Sumatera Utara kemarin. Wisnu menyebut bahwa pengaduan masyarakat terhadap pelayanan Polda Sumatera Utara masih sangat tinggi, terutama terkait ketidakprofesionalan anggotanya di lapangan. Dari data tercatat 726 kasus pelanggaran yang dilakukan anggota Polri di wilayah Sumatera Utara, mulai dari tindakan yang membuat resah masyarakat hingga pelanggaran dalam pelayanan. Menanggapi hal ini, Kapolda bertekad meningkatkan profesionalisme berkolaborasi dengan pimpinan satuan kerja dan Kapolres di wilayahnya. Dukungan dan masukan dari masyarakat sangat penting bagi Polda Sumatera Utara. Kapolda berharap langkah perbaikan ini dapat mengembalikan kepercayaan publik dan menjadikan Polda Sumatera Utara lebih humanis, responsif, dan profesional di masa mendatang. Karena saya belum bisa merubah itu semuanya. Namun saya yakin bahwa dengan rencana ke depan, Polri akan lebih dekat dengan masyarakat. Polri akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat komunikatif, humanis, mudah-mudahan tahun depan. Saya memang masuk di tengah-tengahnya bulan Agustus, namun saya selalu Kapolri mohon maaf atas masih ada ketidakprofesionalan anggota saya. Kasus penganiayaan terhadap warga yang dilakukan oleh 7 oknum anggota kepolisian Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan masih terus bergulir. Setelah dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan oleh tim gabungan bidang Propram Polrestabes Medan dan Polda Sumut, kini ke-7 oknum anggota polisi tersebut berstatus patsus atau penempatan khusus. Kasus tewasnya Budianto Sitepu, warga Medan Sunggal yang diduga melibatkan oknum anggota kepolisian Polrestabes Medan masih berproses hingga kini. Peristiwa penganiayaan yang berujung pada tewasnya korban tersebut menimbulkan keresahan salah satu warga yang merupakan mertua dari oknum anggota polisi. Korban disebut membuat keributan dengan berkaraoke hingga mengonsumsi minuman keras pada saat malam Natal. Salah seorang perwira anggota kepolisian tersebut lalu mendatangi korban dan terlibat ribut. Tak berselang lama, 6 anggota polisi lainnya datang dan mengamankan korban bersama dengan 2 orang rekannya, serta sebuah senjata tajam yang diduga dimiliki rekan korban. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Gideon Arif Setiawan mengatakan penganiayaan tersebut terjadi pasca 7 anggota polisi tersebut mengamankan korban. Terdapat sejumlah luka lebam di bagian wajah dan tubuh korban setelah dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Ada 7 personil, 7 personil yang kami lakukan pendalaman pemeriksaan secara internal. Lalu terhadap 7 orang personil tersebut kita lakukan penempatan khusus atau patsus. Patsus adalah satu proses yang cukup extraordinary yang dilakukan dalam tahap penyidikan atau pemeriksaan internal terhadap kasus kode etik. Kapolrestabes menegaskan akan menindak para oknum anggota kepolisian tersebut sesuai dengan ketentuan dan pelanggaran yang dilakukan. Kini ke-7 personil kepolisian tersebut telah diserahkan pemeriksaan etiknya ke bidang Propram serta dugaan tindak pidananya ke Ditreskrimum Polda Sumut. Rutan kelas 2B Kabanjahe melakukan razia gabungan dan penggeledahan setiap blok hunian warga binaan guna mencegah gangguan keamanan dan ketertiban serta penyalahgunaan barang-barang terlarang.
Momen akhir tahun, petugas Kesatuan Pengamanan Rutan Kelas 2B Kabanjahe bersama kepolisian, TNI, dan BNNK Kabupaten Karo melaksanakan razia gabungan. Dalam razia ini, aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap warga binaan pemasyarakatan serta seluruh blok kamar hunian. Petugas menyisir setiap sudut ruang kamar dan memeriksa barang-barang milik warga binaan, memastikan tidak ada barang terlarang yang masuk ke dalam rutan. Seluruh pelaksanaan kegiatan razia dan penggeledahan blok hunian WBP berjalan dengan aman, tertib, dan terkendali. Petugas tidak menemukan narkoba dan handphone, namun menyita sejumlah barang yang tidak sesuai aturan seperti kartu joker, paku, sajam rakitan, gunting, dan barang lainnya. Kepala Rutan Kelas 2B Kabanjahe, Chandra Syaputra Tarigan, menjelaskan bahwa razia ini untuk meningkatkan kewaspadaan di lingkungan rutan, khususnya dalam mencegah potensi pelanggaran dan tindakan kriminal seperti penyelundupan barang terlarang narkoba, senjata tajam, dan lainnya. Adapun tujuan kegiatan ini untuk memberantas peredaran narkoba, peredaran handphone, dan peredaran pungutan liar. Dan temuan hasil lihat malam ini yang kami dapati ada berupa kartu joker, mancis, paku, dan sendok. Dan kami Rutan Kelas 2B Kabanjahe untuk kedepannya berkomitmen untuk bersih dari narkoba dan peredaran HP yang lainnya. Kasus penganiayaan terhadap seorang pedagang kaki lima yang melibatkan seorang dokter koas memasuki ranah hukum pidana. Korban Fitra Boru Samosir melaporkan tindakan pelaku ke kepolisian Polrestabes Medan dan polisi menegaskan akan menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Rekaman kamera CCTV yang memperlihatkan saat pelaku yang merupakan dokter koas menganiaya seorang pedagang kaki lima di kawasan Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Medan berbuntut panjang. Pasca laporan tersebut dilayangkan oleh korban, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Gideon Arif Setiawan mengunjungi gerai makanan tempat korban berjualan di Jalan Perintis Kemerdekaan Medan. Dalam kesempatan itu, Kapolrestabes memastikan kondisi fisik dan mental korban yang sehat sehingga telah dapat melakukan aktivitas pekerjaannya sehari-hari. Gideon menegaskan bahwa polisi akan melakukan tindakan tegas terhadap pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Terlebih, tindakan melanggar hukum ini telah dilakukan pelaku secara berulang. Jadi kami pastikan kami akan selesaikan dengan baik. Kami akan tuntaskan terhadap yang bersangkutan ya untuk terlapor. Terlapor sudah dipanggil? Nanti hari Senin rencana ya, hari Senin sudah kita panggil. Dan kita juga akan melakukan pendampingan psikolog terhadap yang bersangkutan. Karena berulang ya, karena berulang. Meskipun tidak ada korelasinya antara pendampingan psikolog dan proses hukumnya secara langsung, tapi itu menjadi pertimbangan. Petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Medan pun menjadwalkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku pada Senin ini serta juga akan melakukan pemeriksaan psikologis terhadap pelaku. Kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Selamat sore pemirsa, Anda sedang menyaksikan program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa tidak mengindahkan surat larangan dari pemerintah setempat agar tidak menjajakan dagangannya di tepi jalan, membuat kendaraan di Jalinsum, Desa Kampung Pajak, Kecamatan Aiknatas, Kabupaten Labuhan Batu Utara, padat merayap. Beginilah kondisi pedagang kaki lima di pasar tradisional Pekan Kampung Pajak yang menjajakan dagangannya di tepi badan jalan lintas Sumatera, menyebabkan pembeli dan pejalan kaki terpaksa menggunakan sebagian badan jalan. Akibatnya arus mudik Nataru jalur lalu lintas kendaraan padat merayap. Untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan sejak pagi hingga sore hari, sejumlah petugas kepolisian berupaya mengurai antrian kendaraan yang melintas. Salah seorang pedagang kaki lima, Jalu, mengaku sejak minggu lalu seluruh pedagang sudah mendapat surat dari pemerintah Desa Kampung Pajak agar pada saat hari pekan jelang tahun baru tidak menjajakan dagangannya di bahu jalan dan tidak mengganggu kendaraan yang melintas.
waktu minggu kemarin kita sudah dikasih surat dari kantor kepala desa ataupun pemerintah setempat bahwasanya minggu ini tidak dibolehi untuk berjualan ataupun berdagang jualan di pinggir jalan ini. Cuma kami sebagai pedagang yang menengah ke bawah, kami harus berjualan tetap. Iya bang ya. Nah, karena kita pun tidak pala mengganggu jalan lalu lintas. Ya alhamdulillah ya sangat lumayanlah dibandingkan minggu yang kemarin. Kemungkinan mulai dari tadi pagi sampai sore ini tidak ada. Alhamdulillah lancar-lancar aja. Memasuki masa liburan sekolah, Natal dan Tahun Baru, Taman Hutan Kota Kisaran Kabupaten Asahan ramai dikunjungi warga yang hendak berekreasi. Taman Hutan Kota yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Kisaran, Asahan ini menjadi salah satu lokasi rekreasi yang murah menjadi pilihan warga untuk mengisi masa liburan. Di Taman Hutan Kota ini ada banyak pepohonan yang dapat dijadikan untuk berteduh dan menggelar tikar sambil berkumpul bersama keluarga dengan pemandangan danau buatan. Di Taman Hutan Kota Kisaran juga tersedia sarana bermain anak seperti skuter listrik dan mobil-mobilan yang dapat disewa dengan harga terjangkau. Selain arena bermain, di Taman Hutan Kota juga banyak pedagang yang menjajakan berbagai jenis kuliner. Salah seorang pengunjung, Diana, mengaku datang ke Taman Kota bersama keluarga. Menurutnya berwisata di Taman Hutan Kota menjadi pilihan karena lokasinya tidak jauh dan hemat biaya. Lagi liburan. Ini lokasinya di Taman Hutan Kota. Alun-alun besar. Sama anak, sama keluarga lah, sama suami. Banyak, ada kulinernya, terus tempat bermainnya juga ada. Banyak lah pokoknya di sini. Asli orang besar. Ini libur sekolah, liburnya panjang lah dari libur Natal, libur Tahun Baru juga. Agak sore sih, sekitar jam berapa ya, bisa asar gitu lah. Rame sih di sini. Banyaknya warga yang berkunjung di Taman Hutan Kota Kisaran ini tentunya dapat membantu perekonomian khususnya para pelaku UMKM. Namun para pengunjung juga diharapkan memiliki kesadaran tinggi agar tidak membuang sampah sembarangan demi menjaga keindahan Taman Hutan Kota Kisaran ini. Dapat kami informasikan juga pemirsa bahwa pergerakan penumpang selama libur Natal terhitung 18 hingga 25 Desember 2024 mencapai 221.640 orang dengan pergerakan pesawat sebanyak 1.500 serta barang bawaan atau kargo sebanyak 1.675 ton. PT Angkasa Pura Aviasi berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah menurunkan harga tiket pesawat dengan memberikan diskon 50% untuk layanan di Bandara Kuala Namu. Hal itu disampaikan PLH Director of Operation and Services PT Angkasa Pura Aviasi, Haris. Kebijakan itu diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi para penumpang dan juga maskapai. Diskon yang diberikan terhadap penumpang maupun maskapai diantaranya adalah mencakup Passenger Service Charge atau PSC, parkir pesawat dan parkir surcharge pesawat yang berlaku 19 Desember hingga 3 Januari 2025. Haris menyebutkan langkah itu diambil sebagai upaya mengurangi beban biaya bagi penumpang dan maskapai, serta untuk mendorong mobilitas udara yang lebih terjangkau selama periode Nataru. Selain itu, untuk meningkatkan kenyamanan pengguna jasa Bandara Internasional Kuala Namu, PT Angkasa Pura Aviasi juga mengadakan berbagai kegiatan customer happiness seperti penampilan Sinterklas, sulap, pembagian souvenir, dan pertunjukan akustik serta pertunjukan juggling. Untuk pergerakan extra flight tercatat sebanyak 13 penerbangan telah terjadwal selama periode Nataru guna mengakomodasi lonjakan jumlah penumpang. Peningkatan jumlah penumpang itu menunjukkan hasil positif yang mencerminkan dampak dari kebijakan mendukung aksesibilitas transportasi udara. Sebagai pengelola Bandara Kuala Namu, pihaknya terus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan di bandara untuk memastikan kelancaran operasional penerbangan dan tetap menjaga kenyamanan penumpang.
Pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Toba. Situasi arus lalu lintas di Kabupaten Toba pada hari ke-10 Operasi Lilin Toba 2024 terlihat padat merayap dengan banyaknya kendaraan bermotor yang datang dari arah berbagai tempat menuju Kabupaten Toba. Situasi arus lalu lintas lancar meskipun ada peningkatan jumlah kendaraan mudik maupun menuju ke tempat objek-objek wisata yang ada di kawasan Danau Toba. Volume arus lalu lintas di seputaran mulai dari Kecamatan Porsea, Lagoboti, dan Balige padat, sehingga para personil gabungan kepolisian, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP ditempatkan di berbagai titik rawan kemacetan. Selain itu, untuk rekayasa lalu lintas yang diterapkan adalah membagi arus lalu lintas menjadi 2 arah di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Toba. Seperti halnya dapat mengurangi kemacetan lalu lintas yaitu di jalur Balige Bypass yang digunakan mengatasi kemacetan apabila kendaraan yang dari arah Medan menuju daerah Siborong-Borong atau Tarutung dapat menggunakan jalur ini, begitu juga sebaliknya. Salah seorang petugas personil Pos Ian Balige Bypass Polres Toba, Brigadir Rikson Tampunan mengatakan selain jalur menuju ke Danau Toba, jalur lalu lintas ke arah objek wisata mulai padat. Dengan adanya peningkatan jumlah kendaraan tersebut, Rikson mengaku bahwa pihak Polres Toba terus menyiagakan personil di titik rawan kemacetan, yakni di Pos Pam, Pos Ian maupun Pos Terpadu. Rikson mengingatkan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati ketika melakukan perjalanan. Jadi untuk rekayasa lalu lintas kami berlakukan di bypass Tambunan dan juga bypass Longat, yang mana ketika mengarah ke Kota Balige, karena kemungkinan ini juga hari pekan mungkin akan padat di sana, jadi kami lakukan rekayasa lalu lintas yang mau arah ke Tarutung lebih cepat, dia mengarah dari bypass menuju Longat yang nantinya tembus ke Tarutung, dan juga yang dari Tarutung menuju Medan langsung dari Longat diarahkan ke bypass untuk menuju ke Medan gitu, Pak. Arus lalu lintas libur Nataru di Kabanjahe dan Brastagi, Kabupaten Karo terpantau ramai lancar. Di lokasi wisata kawasan perbatasan penatapan Brastagi masih tampak lengang. Kunjungan libur Natal dan akhir tahun 2024 di Kabupaten Karo menurun drastis. Jelang tahun baru, situasi arus lalu lintas dan mudik terpantau aman, ramai dan lancar. Seperti di Jalan Raya Kabanjahe dan Brastagi, Kabupaten Karo yang didominasi kendaraan pribadi dan sepeda motor. Jumlah kendaraan yang melintas diperkirakan menurun 70% dari libur Nataru tahun sebelumnya. Demikian juga di jalur perbatasan Jalan Raya Medan Brastagi terpantau lancar. Berdasarkan keterangan perwira pengendali pos Nataru Polres Tanah Karo, Ibtu Edi Irwanto, situasi dan kondisi arus lalu lintas di jalur Medan Brastagi di penatapan Dolu Brastagi, perbatasan Kabupaten Karo dengan Kabupaten Deli Serdang terpantau lengang. Kondisi ini diduga disebabkan masih banyaknya masyarakat, terutama wisatawan yang khawatir untuk melintasi jalur Medan Brastagi akibat longsor yang terjadi beberapa waktu lalu. Meskipun lalu lintas terpantau sangat lengang dan kondusif, namun pihaknya tetap dalam pengamanan pada Operasi Lilin Toba 2024, selalu bersiaga di jalur dan pos masing-masing. Landai sekali, jadi mungkin akibat daripada dampak kejadian yang terdahulu, masyarakat trauma, mungkin itulah penyebab kira-kira maka saat ini cukup landai dan tidak seperti biasanya. Ya benar. Kalau untuk kesiapan personil Polri, mulai dari Medan sampai ke Tanah Karo, personilnya sudah berada di lapangan dan sudah siap untuk antisipasi tahun baru tahun 2025. Sudah siap. Namun ya kita lihat seperti inilah situasi keadaannya. Ya tetap kita menghimbau kepada masyarakat agar dalam melaksanakan liburan nanti tetaplah patuhi aturan yang sudah ditetapkan oleh Polri, tidak perlu buru-buru untuk menghindari kecelakaan. Pemirsa, memasuki Natal dan jelang Tahun Baru 2025, harga ikan air tawar jenis ikan mas melonjak di Pasar Impres Aikanopan, Kecamatan Kualuhulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, membuat sejumlah pedagang dan konsumen menjadi kecewa.
Kenaikan harga ikan air tawar sudah dimulai dengan naiknya harga ikan jenis lele selama 2 pekan yang lalu, di mana kenaikan ikan lele secara bertahap dari awal harga Rp22.000 naik menjadi Rp27.000 per kilogramnya. Sedangkan harga ikan nila juga mengalami kenaikan dari harga Rp33.000 naik menjadi Rp35.000 per kilogramnya. Namun yang membuat pedagang dan konsumen merasa terkejut dengan naiknya harga pada jenis ikan mas, di mana 1 hari menjelang hari Natal kemarin dari harga Rp35.000 naik menjadi Rp40.000. Salah seorang pedagang ikan air tawar, Rahman Syah, mengatakan akibat kenaikan harga ikan air tawar ini membuat beberapa konsumen seperti pengusaha rumah makan merasa kecewa. Sedangkan omset penjualan untuk membeli konsumsi rumah tangga jauh menurun. Ya ada lah Pak, macam mana pun. Kalau namanya langganan pasti banyak yang ngeluh lah. Kalau naiknya, yang apalagi yang kalau macam ikan mas, mendadak naik. Tapi kalau lele nggak pala apa orang itu, memang naiknya bertahap, jadi nggak pala sakit kali orang itu. Cuman ya dengan harga sekarang 27 ya kerasa juga lah. Biasa orang itu standarnya ngecer paling mahal kalau di rumah-rumah ataupun kalong-kalong lah bilang kan. Sementara salah seorang pembeli yang juga sebagai pengusaha rumah makan, Eli, menuturkan tidak merasa heran dengan kenaikan harga ikan air tawar jelang Nataru karena hampir terjadi setiap tahun. Dengan perasaan kesal, beliau mengungkapkan kenaikan harga ikan tidak hanya terjadi pada ikan air tawar, juga terjadi pada ikan laut dan bahan pokok lainnya. Ya kalau memang bisa ditangani pemerintah dari tahun-tahun lalu udah bisa dinormalkan, mau hari besar mau hari apa tetap netral aja harga. Tapi setiap tahun tetap seperti ini berarti kan upaya pemerintah gagal juga kan, berarti ya setiap tahun kayak gini, mau cabai, mau telur, mau segala-galanya, kalau udah mau tahun baru, mau puasa, mau Idul Fitri pasti mahal. Beragam informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, muhasabah merupakan bagian terpenting bagi kehidupan umat muslim sehingga menjadikan diri lebih baik, bermanfaat bagi bangsa dan negara. Mengevaluasi dengan introspeksi diri atau bermuhasabah bagi umat muslim sangat dianjurkan dalam Al-Quran sehingga menjadikan kehidupan lebih baik di masa mendatang. Al-Ustadz Tifatul Sembiring yang merupakan anggota Komisi 7 DPR RI di sela kegiatannya di Musola Al-Muttaqin TVRI Sumatera Utara pagi tadi mengatakan dalam Islam sangat dianjurkan untuk introspeksi dan refleksi diri secara mendalam terhadap setiap perilaku yang dilakukan. Muhasabah dilakukan agar seseorang dapat menjadi pribadi yang lebih baik dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga menjadikan manusia optimis dalam menjalankan kehidupan yang lebih baik di masa mendatang, termasuk keluarga demi terwujudnya persatuan, kesatuan bangsa dan untuk Indonesia damai serta maju. Tifatul mengharapkan setiap manusia dapat melakukan perbuatan tindakan yang baik dan bermanfaat agar selamat bagi kehidupan dunia maupun di akhirat kelak. Kenapa perlu memuhasabah diri itu? Karena suatu saat kita akan diperhitungkan, ya, akan dihitung. Yunabba'ul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhar, ya. Akan beritakan kepada kalian apa yang pernah engkau kerjakan dan apa yang pernah engkau tinggalkan. Dan ini membuat kita juga sadar diri bahwa ini enggak selamanya, dunia ini fana, semuanya ada batasnya, ya kan? Dan oleh sebab itu semua akan dipertanggungjawabkan. Walaupun kita lolos dari pandangan manusia, tapi dari pandangan Allah tidak akan pernah lolos. Membiasakan diri bermuhasabah, mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan insan beriman dan bertakwa untuk dunia maupun akhirat. Pemirsa, perkembangan dunia digital dewasa ini membuat hampir seluruh lapisan masyarakat sangat ketergantungan dengan media sosial. Untuk membuat agar pengguna tidak kecanduan yang berlebihan, maka dibutuhkan detoks media sosial.
Fenomena psikologi berupa ketakutan ketinggalan informasi atau melihat testimoni dan sharing dari sesama pengguna medsos menjadikan seseorang akan semakin ketergantungan dengan dunia maya. Detoks media sosial sangat dibutuhkan sehingga ketergantungan yang berlebihan secara perlahan dapat diatasi. Untuk mengurangi tingkat penggunaan medsos, biasanya dapat dilakukan di lingkungan pendidikan, keagamaan, bahkan pada pertemuan yang sifatnya formal. Seperti di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Labuhan Batu yang menerapkan pembatasan penggunaan media sosial dengan melarang anak-anak membawa gawai ke lingkungan madrasah karena dianggap dapat mengganggu konsentrasi anak dalam belajar. Untuk memastikan selama di lingkungan madrasah bebas dari ponsel atau gadget, setiap hari dilakukan penertiban oleh pihak madrasah. Meski gadget memiliki fungsi yang baik bagi setiap anak dalam melihat perkembangan informasi, namun pada sisi yang lain, anak-anak akan secara tidak sadar menggunakan gadget untuk bermain game dan melihat berbagai situs yang dapat mempengaruhi pola pikir, sehingga hal ini dianggap penting untuk dibatasi. Diakui bahwa di madrasah ini ada kalanya memperbolehkan anak-anak membawa ponsel ketika mengikuti ujian digital, dan hal ini pun akan bekerja sama dengan orang tua untuk dapat memfasilitasi anaknya sebagai sarana ujian. Dengan pembatasan yang dilakukan dunia pendidikan, maka anak-anak dapat menyeimbangkan antara aktivitas tanpa gawai dan waktu yang tepat menggunakan gawai. Hal ini tidak lain bertujuan agar perilaku anak-anak tidak menyimpang karena kecanduan dalam menggunakan gadget. Mengambil sebuah keputusan anak-anak untuk tidak dibenarkan menggunakan dan membawa fasilitas gadget handphone ke madrasah. Mengapa seperti itu? Karena kita khawatir dalam penggunaan itu bisa salah, baik dalam penggunaan chatting atau scroll hal lain tidak baik. Maka dari itu kita dari sisi aturan kita himbau untuk pihak orang tua tidak memberikan fasilitas kepada anak untuk membawa handphone gadget gawainya ke madrasah. Untuk membuat anak-anak tidak ketergantungan menggunakan media sosial, maka sebagai orang tua harus memiliki integritas dalam menerapkan pembatasan gadget tersebut. Jika seorang anak sudah sangat kecanduan dalam menggunakan gadget, maka diperlukan treatment melalui diet sensorik, mengurangi secara perlahan atau memberhentikan secara total. Selain itu, bagi anak yang kecanduan menggunakan gadget, maka dapat dilakukan dengan terapi kognitif, yaitu mengajak anak fokus pada suatu hal melalui pendekatan kecerdasan dan mengajak bersepeda serta beraktivitas sesuai dengan keinginan anak pada umumnya. Pertama yang harus kita lakukan adalah mengassessment, mengassessment itu harus mengukur seberapa tinggikah seberapa parahkah tingkat kecanduan anak gitu. Nah, semakin tinggi tingkat kecanduannya itu, maka treatmentnya akan semakin mendalam dan akan semakin perlu effort yang kuat. Tapi ketika dia masih baru-baru kecanduan, ya itu bisa dialihkan saja bisa. Nah, kalau sudah kecanduan, ceritanya beda lagi gitu. Akademisi dari salah satu perguruan tinggi di Sumatera Utara, Feni Agri Vici Purba, mengatakan kecanduan gadget bisa terjadi pada masyarakat mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Masyarakat yang paling rentan dengan kecanduan gadget adalah anak-anak dan remaja. Untuk itu, anak-anak perlu mendapat pendampingan dan pembatasan penggunaan gadget. Bagi anak yang sudah kecanduan dengan gadget, maka perlu treatment dengan formula yang sangat menyentuh. Kalau detoks media sosial itu dikelompokkan sesuai dengan usianya. Jadi kalau usia itu kan bisa kita kategorikan dari sisi anak, kemudian remaja dan dewasa gitu. Sebenarnya untuk penggunaan media sosial ini sudah dibatasi sendiri gitu oleh media gitu. Untuk anak-anak itu seperti apa, untuk remaja itu seperti apa, dan untuk dewasa itu seperti apa gitu. Jadi dengan adanya detoks media sosial ini cukup membatasi penggunaan media sosial terutama untuk anak-anak, remaja dan dewasa. Detoks media sosial membuat penggunanya bisa terhindar dari gangguan kesehatan mata, migrain, dan lainnya.
Selain itu, selama melakukan detox, waktu bermain gadget dapat digantikan dengan melakukan aktivitas yang menyenangkan seperti bermain, berolahraga, dan juga berdiskusi. Pemirsa, ziarah dan tepung tawar merupakan kegiatan sakral yang kerap dilakukan suku Pelayu di seluruh tanah air. Seperti halnya yang dilakukan masyarakat Pelayu Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat yang melakukan kegiatan tepung tawar terhadap Sri Sultan Harimugaya Abdul Jalil Rahmatsyah. Kegiatan tepung tawar yang kerap dilakukan untuk menyambut kedatangan atau sebagai ucapan selamat dan sukses, serta berbagai kegiatan lainnya dengan tujuan memohon doa dan restu dari Sang Pencipta. Pada kesempatan kali ini, masyarakat Melayu Tanjung Pura melakukan tepung tawar atas kehadiran Sultan Langkat keempat di Masjid Ajiji. Sebelum pelaksanaan tepung tawar, Sri Sultan Harimugaya Abdul Jalil Rahmatsyah melaksanakan ziarah kubur ke makam para pendahulu yang berada tepat di pekarangan Masjid Ajiji, Kecamatan Tanjung Pura. Tepung tawar ini sekaligus sebagai simbol penetapan Sultan Langkat keempat yang dimulai dari Sultan Langkat sebelumnya, yakni Sultan Mahmud Jalil Rahmatsyah. Prosesi tepung tawar dihadiri oleh perangkat Kesultanan Negeri Langkat, para datuk, tokoh Pelayu, dan masyarakat adat. Salah seorang masyarakat Tanjung Pura, Wan Kevi, mengatakan proses ini menunjukkan hubungan erat antara Kesultanan dengan masyarakat Langkat, serta menjadi simbol keberlanjutan warisan adat sekaligus silaturahmi antara Sultan dan rakyatnya. Silaturahim dan kepada masyarakat Langkat di antara perangkat Kesultanan Langkat sambil mendoakan Sultan dan masyarakat Langkat dalam tepung tawar supaya masyarakat Langkat, Melayu Langkat ini belajar betul-betul tentang sejarah, belajar betul-betul tentang adat budaya Langkat supaya tidak terbohongi atau tidak tertipu oleh orang-orang tertentu. Karena kalau masyarakat Langkat, Melayu Langkat tidak tahu atas sejarah adat istiadat, sejarah tradisi, nanti yang mana dibilang orang sultan itu dibilangnya sultan. Padahal nanti pada kenyataannya sultan yang disangka mereka itu tak punya mandat. Dalam amanatnya, Sultan Harimugaya memberikan titah kepada perangkat kesultanan, para datuk dan tokoh masyarakat Melayu segera membentuk kerapatan Kesultanan Negeri Langkat guna mempererat ikatan antar perangkat kesultanan dan memperkuat fungsi kesultanan sebagai pemersatu masyarakat. Pemirsa, kami masih memiliki beberapa informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, tahukah Anda tempat wisata air yang ramah anak dan cocok disambangi saat libur sekolah adalah Waterland Tambora yang berlokasi di Desa Bandar Labuhan, Kecamatan Tanjung Morawa, bisa menjadi salah satu pilihan untuk berwisata bersama keluarga. Wahana pemandian yang berlokasi lebih kurang 20 km dari kota Medan dan tidak berapa jauh dari kota Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, wisata air masih menjadi pilihan kalangan orang tua untuk membawa anak-anaknya, terkhusus ketika memasuki musim libur sekolah. Di tengah cuaca yang kadang cerah dan panas, tempat wisata air bisa menjadi pilihan yang tepat untuk berwisata. Salah seorang pengunjung dari kota Medan, Ilham, mengatakan ia baru pertama kali datang ke lokasi wisata pemandian ini bersama keluarga. Namun ia merasa puas dengan seluruh wahana yang ada di lokasi ini. Untuk tiket masuk juga masih standar dan harga masih wajar dan tidak terlalu mahal. Dengan membayar puluhan ribu rupiah, seluruh wahana dan permainan di lokasi ini bisa dinikmati. Permainannya lumayan, mau ajak jalan anak-anak, ke sekolah ya. Oh, harga tiket bang standar, nggak mahal kali. Nah, berapa banget tadi bang? 60. Berarti kalau 60 itu permainan apa aja yang bisa didapat? Semua permainan. Di
Destinasi wisata Waterland, Aryo mengatakan wahana ini buka setiap harinya pada pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Untuk harga tiketnya sendiri dibanderol pada hari biasa Senin sampai Jumat seharga Rp25.000 per orang, sedangkan hari Sabtu dan Minggu seharga Rp35.000 per orang. Untuk permainan di wahana Waterland itu ada 5 kolam renang, ada kolam olimpik, kolam anak, kolam baby, kolam arus, dan kolam seluncur. Dan untuk di Valen ada 11 wahana yang cukup menarik, yaitu contohnya seperti caterpillar, komedi putar, flying jet, dan lain-lain. Tiket masuk untuk di high season sekarang ini untuk tiket terusan itu sekitar 10.000. Kalau hanya untuk ke Waterland saja itu 45.000. Jadi hanya menambah 15.000 kita sudah bisa bermain apa saja di sini. Pihak pengelola menginginkan kepada seluruh pengunjung yang bermain dengan wahana air agar dapat menjaga serta mengawasi anak-anaknya agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Halo Sobat BMKG, bertemu lagi dengan saya Fauziah, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan yang akan memberikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk Selasa 31 Desember 2024. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan di wilayah Sumatera Utara. Pada siang hingga sore hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat disertai petir di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat disertai petir berpotensi terjadi di wilayah Asahan, Batubara, Deli Serdang, Medan, Langkat, Pak Barat, Toba, dan sekitarnya. Pada malam hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang hampir di seluruh wilayah Sumatera Utara. Pada dini hari diperkirakan berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara. Suhu udara berkisar antara 13 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 76 sampai 98%. Angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 3 sampai 13 km per jam. Terdapat satu titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan tanggal 29 Desember 2024 di wilayah Padang Lawas Utara. Dihimbau kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah lereng timur, pantai timur, pegunungan, dan pantai barat Sumatera Utara yang dapat berpotensi terjadinya banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Nisa Redi, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Liburan seru Nataru bersama TVRI, selamat sore dan sampai jumpa.